Oke, baik adik-adik sekalian, kita masuk ke materi berikutnya mengenai jQuery. Nah, pengertian dari jQuery itu adalah JavaScript library ya. Jadi memang dia full menggunakan teknologi JavaScript. Dia menggunakan JavaScript library atau kumpulan kode atau fungsi JavaScript siap pakai, sehingga mempermudah kita untuk membuat kode JavaScript. Atau dalam kesimpulannya, jQuery menyederhanakan kode JavaScript. Hal ini sesuai dengan slogannya, yaitu write less, do more. Jadi, inginnya adalah Anda menuliskan kode yang tidak terlalu banyak, dengan hasil yang minimal sama dengan native JavaScript, ataupun bahkan lebih baik. Ya. Kemudian cara penggunaannya sama dengan atau seperti Bootstrap, ya, yaitu dengan pemanggilan library yang terdapat di dalam JavaScript. Jadi nanti ketika Anda ingin menjalankan jQuery, maka Anda harus menjalankan ataupun menggunakan library, file library-nya yang sudah ada. Tinggal Anda pakai, Anda masukkan, Anda embed ke dalam file source code HTML Anda. Kemudian, mengapa jQuery? jQuery sendiri itu kompatibel dengan hampir seluruh browser, jadi seluruh browser itu bisa mengenali sintak dari jQuery. Kemudian jQuery telah digunakan oleh website-website raksasa, atau artinya website-website yang terkenal itu juga menggunakan jQuery. Kemudian kompatibel dengan seluruh versi CSS, ya, mulai dari versi CSS 1 sampai dengan CSS 3. Kemudian dokumentasi dan tutorialnya lengkap, ya, bisa Anda lihat langsung di jQuery.com, ya, Anda bisa langsung download di sana. Kemudian didukung oleh banyak komunitas, disupport oleh plugin yang lengkap. Lalu filenya hanya satu dan ukurannya relatif kecil, ya, sekitar 20 kilobyte, ya. Jadi filenya sendiri adalah file JavaScript, di mana ketika Anda mengunduh filenya, yaitu ukurannya sekitar 20 kilobyte. Kemudian dia open source, ya, dia open source atau free. Kemudian jQuery lebih diminati oleh para developer web saat ini karena dia punya beberapa plugin yang bisa Anda gunakan secara mudah, ataupun library-nya, ataupun untuk mempercantik tampilan. Kemudian kemampuan jQuery sendiri adalah mempermudah akses dan memanipulasi elemen tertentu pada dokumen. Mempermudah modifikasi atau perubahan tampilan pada halaman web. Lalu dia juga bisa asynchronous JavaScript dan XML atau AJAX, ya. Jadi dia sangat support ke AJAX, tapi dia persingkat, ya, persingkat menjadi satu sintak saja. Kemudian memiliki API, ya, Application Programming Interface, ya, jadi bisa digandengkan dengan halaman web yang lain yang berbasis API. Kemudian mampu merespon interaksi antara user dengan halaman web dengan lebih cepat, dan menyediakan fasilitas untuk membuat animasi sekelas Flash dengan mudah. Nah, itu kemampuan jQuery yang bisa Anda pakai. Kemudian jQuery sendiri itu berisi yang pertama HTML atau DOM manipulation, ya, document object manipulation, ya. Itu seperti halnya JavaScript yang saya infokan di teori JavaScript, ya, dia bisa mengakses komponen-komponennya berdasarkan dokumen objek model. Kemudian juga dia bisa memanipulasi CSS, kemudian juga menangani event handler-nya HTML,
juga isinya efek dan animasi ya juga bisa di dalamnya, kemampuan berinteraksi dengan ajak, dan utilities yang lain yang diperlukan. Nah, penggunaan jQuery yaitu kita memilih salah satu HTML elemen dan kemudian memberikan action. Action sendiri adalah kita memberikan sesuatu ke jQuery tersebut ke dalam elemen. Nah, sintak dasarnya ya tentu saja Anda masukkan ke dalam kelompok JavaScript ya, ditandai dengan tanda dolar ya. Dolar, kemudian di dalamnya itu ada selektornya, titik action. Ya, $sign to define access jQuery ya. Kemudian a selector to query or find HTML element. Jadi dia selektor sendiri itu adalah query-nya si jQuery ataupun dari HTML element. Kemudian action-nya atau jQuery action itu adalah to be performed on the element. Jadi elemen tadi itu disuruh apa ya, action-nya apa ya, itu ada di .action. Nah, contohnya Anda bisa lihat di situ, tentu saja jQuery itu dimasukkan ke tag script ya, di tag script seperti ini, script ya, kemudian Anda mulai dengan dokumen .readyFunction. Semua file jQuery-nya Anda masukkan ke dalam ini ya, action-nya readyFunction. Tapi tentu saja di sini Anda harus memanggil library-nya jQuery dulu ya. Jadi Anda harus dipanggil di hit section ya pada saat HTML dijalankan. Nah, ini adalah contoh dari penggunaan jQuery. Ya. Jadi di sini ada bila mana ada tag P, ya ada tag P itu elemennya tadi itu di hidden. Ya. Jadi ini begitu nanti ada tulisan jika diklik akan hilang ya, ini ada P-nya ya. Jadi kalau ada P diklik ya, dia akan menjalankan jQuery ini. Ya, dia akan menjalankan jQuery ini dan tulisan yang nanti akan dimunculkan itu akan hilang. Ya, itu contohnya. Kemudian pembahasan berikutnya mengenai jQuery selector. Ya, elemen selektor, kita memilih elemen HTML yang akan diberikan action script. Ya, contoh elemennya tadi adalah tag P ya, tag P seperti ini. Kemudian ada ID selector. Jadi kalau tadi kita memilih elemen selektor, berikutnya kita bisa memilih ID selector ya. Jadi untuk memberikan action script kepada ID, kita harus mendeklarasikan ID ke dalam elemen HTML. Contohnya adalah tanda pagar tes. Ya. Ini kalau kita mengakses ID selector. Lalu kita juga bisa memilih kelas selector. Ya, kalau kelas selector itu mirip dengan ID selector, tetapi deklarasi awal dengan menggunakan kelas. Ya, kalau kelas itu pakai titik di depannya. Contohnya di sini adalah ID selector. Ya. Jadi kalau kita menggunakan ID selector, maka ini kita taruh ID di dalamnya, dalam sebuah elemen. Berarti yang bisa diakses adalah yang mengandung ID test. Kita mengaksesnya pakai tanda pagar seperti ini. Kalau yang tag P yang di sini ini juga akan ikut ya, tag P yang ini, tapi yang di hide itu cuma yang ada ID testnya, ID testnya. Yang di hide kan ini. Semua tag P itu menjalankan function ini, tetapi yang dihilangkan cuma ID test saja. Jadi sebuah elemen yang diberikan ID test saja yang ini yang dilakukan action hide. Kemudian contoh kelas selector ya, contoh kelas selector. Nah, di sini kalau tadi ID sekarang adalah kelas. Nah, kalau kelas itu Anda memanggilnya pakai tanda titik seperti ini ya. Ini juga begitu, kelas titik ataupun langsung tes juga bisa.
Kemudian jQuery event. Event merupakan kondisi di mana kita memberikan input melalui device yang akan direspon oleh script. Kemudian script melakukan action sesuai coding yang kita berikan. Contoh di atas, jika kita mengklik input device, maka elemen P akan di-hide. Ya. Jadi kalau yang tadi itu kan action-nya, event-nya itu adalah ketika kita melakukan klik pada tag P. Ya. Tapi ada beberapa contoh event di dalam JavaScript, misalnya adalah gerakan mouse di sekitar atau di dalam elemen HTML, atau memilih radio button, atau mengklik elemen, ya, dan masih banyak yang lain. Nah, contohnya di sini Anda bisa lihat ada event terkait dengan mouse, itu salah satunya Anda bisa pakai event klik, double klik, mouse enter, dan mouse leave. Berkaitan dengan keyboard, Anda bisa pakai key press, key down, dan key up. Berkaitan dengan form event, Anda bisa pakai submit, change, focus, ataupun blur. Anda bisa pakai dokumen window event, bisa pakai load, resize, scroll, atau unload. Contoh adalah mouse event. Ya. Contoh adalah mouse event. Yang dikenai mouse event di sini adalah ID yang kita kenai nama PGR F1. Ya. Kemudian di sini deteksi adalah mouse enter-nya. Ketika mouse enter itu diklik itu ya, mouse enter. Nah, di dalamnya Anda bisa melakukan action di dalamnya ya. Di dalamnya ini Anda bisa pakai action. Ini contohnya action-nya adalah mengeluarkan pesan Anda memasuki bagian paragraf. Ya, contohnya itu. Lalu berikutnya adalah ini ya, tag input, tapi event-nya adalah fokus. Fokus itu pada saat mouse menuju ke dalam elemen tadi. Ya. Event yang kedua adalah blur. Blur itu berarti meninggalkan elemen tersebut. Ya, fokus itu berarti kita menuju ke elemen tersebut, kalau blur meninggalkan. Jadi kalau misalnya kita ada tag input, ketika kita menuju ke elemen tadi, kalau misalnya text box, itu posisi mouse-nya itu ada di text box-nya. Maka background color-nya itu diberi warna A semuanya ya. Tidak tahu ini warna apa ini, saya agak lupa kalau A semuanya. Kalau meninggalkan maka background color-nya di input text-nya tadi, ya input text tadi yang difokuskan tadi itu akan berganti jadi warna putih ya. F semuanya ini berarti warnanya putih. Nah, itu adalah contoh form event. Kemudian Anda juga bisa menggunakan method on. Ya, Anda bisa menggunakan method on. Method on digunakan untuk memasukkan lebih dari satu event handler ke dalam elemen HTML yang dipilih. Ya. Nah, Anda bisa lihat di sini. Nah, method on tag P itu on click. Ya. Ini satu function event itu adalah klik. Tapi Anda bisa memasukkan beberapa event handler di dalamnya di sini. Ya. Kemudian baru eksekusi programnya di dalam tubuh programnya. Nah, contohnya seperti ini ya. Contohnya seperti ini. Di dalam tag P ya, nanti ada beberapa event handler. Salah satunya adalah dengan menggunakan mouse enter, ya dia nanti akan menjalankan script background color sama dengan red, atau mouse leave, ya background colornya diganti dengan green ya. Kemudian click function ya, click function itu adalah yellow.
Oke. Kemudian berikutnya adalah jQuery hide dan show effect. Ya. Efek ini berfungsi untuk menyembunyikan dan menampilkan elemen. Baca slide sebelumnya ya. Nah, di sini Anda bisa lihat ketika ada ID hide, ya, itu nanti kita kenakan operasi hide. Ya, di sini tagnya di hide. Jadi untuk menampilkan dan menyembunyikan Anda bisa menggunakan hide atau show. Hide atau show gitu ya. Nah, jadi tagnya itu langsung bisa di hide, bisa di show. Nah, bisa di hide, bisa di show. Ya, ini yang tag P saja yang di hide dan di show ini bisa Anda lihat di sini. Ya, di tag P-nya di bawahnya itu. Dengan menggunakan langsung animasinya itu hide dan show effect saja. Tanpa perlu kita membuat skrip tambahan. Kemudian toggle effect. Ya, toggle effect digunakan untuk menampilkan hide dan show dalam satu button. Istilah kerennya diffusion. Ya. Jadi kita toggle saja ya, seperti ini. Ya. Jadi misalnya ada button, ya, button klik, ya ini tombolnya adalah tombol button ya. Itu begitu diklik, dia akan melakukan toggle. Ya, toggle ini begitu dia pertama kali muncul, diklik maka akan hilang. Diklik lagi dia akan muncul dengan menggunakan satu efek saja, ya satu efek saja dengan menggunakan toggle. Kemudian Anda juga bisa menggunakan jQuery fading effect, ya, ya kayak slider gitu ya atau transition. Ya, ada 4 jenis fading effect, yaitu fade in untuk efek fade masuk, kemudian fade out itu adalah efek fade keluar, lalu fade toggle adalah efek fade masuk dan keluar, dan fade to efek fade dengan memberikan opacity pada objek. Anda bisa menjalankan itu. Nah, ini caranya ya. Jadi selektornya, kemudian titik fade in, fade out, atau fade toggle. Ya. Contohnya seperti ini ya, ada contohnya. Jadi Anda bisa lihat, ini ada sebuah script jQuery ya. Itu biasa ya, dokumen ready function, di dalamnya ada jQuery, ada perintah-perintah jQuery dalamnya. Ini adalah ID button, ketika dikenai event handle-nya klik, maka ID div 1, div 2, dan div 3, Anda bisa lihat di sini, kalau div 1 itu efeknya adalah fade toggle, kemudian div 2 adalah fade toggle slow, V3 fade toggle opacity-nya 1000, div 4 fade toggle-nya adalah 2000. Nah, button-nya di sini nanti akan muncul button, lalu dimainkan. Di sini ada terlihat div 1 sampai dengan div 4. Ya, kemudian di sini ada background color ya di sini. Ada background color, kemudian begitu buttonnya diklik itu nanti ada efek fade-nya. Ya, Anda bisa coba. Ini ada contoh fade to. Ya, jadi transition-nya itu slow ya, dia ada kayak jedanya gitu ya untuk melakukan transition. Anda bisa pakai fade to, ada slow, ada fast, dan seterusnya ya. Nah, ini contohnya button click function pada ID div 1 itu fade to slow itu sekitar 0,15. Ada yang slow yang kecepatannya 0,4. Ya, Anda bisa coba nanti. Kemudian Anda juga bisa menggunakan jQuery animation. Anda bisa menggunakan jQuery animation. Digunakan untuk membuat animasi custom untuk halaman HTML.
Sintak yang digunakan adalah seperti ini ya, selektornya, kemudian titik animate, parameternya, speed-nya, dan callback-nya. Ya, jadi callback-nya ini boleh saya katakan adalah fungsi yang akan dieksekusi. Nah, Anda bisa lihat di sini contohnya keterangan di bawahnya itu, params itu adalah CSS property yang akan dianimasikan, kemudian speed adalah nilai kecepatan dalam fast, slow, ataupun millisecond. Lalu callback tadi adalah fungsi yang akan dieksekusi setelah animasi selesai. Nah, contohnya ini ya, contohnya ini fungsi animate. Ya, ada kalau kita lihat script HTML-nya ada button mulai animasi, kemudian ada div style-nya adalah background-nya green, ukurannya 100 kali 100 ya, posisinya absolute atau tetap. Nah, kemudian ketika tombol mulai animasinya diklik, dia akan menjalankan animate ini ya. Dia akan digeser letaknya ke 250 pixel. Ya, dia ke kiri gitu ya. Kemudian opacity-nya 0,7, kemudian ukurannya itu akan diperkecil 50 pixel dan ukuran panjangnya ya, lebarnya, height-nya atau ukuran vertikalnya itu akan dikurangi 50 pixel, kemudian width-nya, lebarnya akan ditambahkan 150 pixel. Jadi selain dia digeser, dia akan dikecilkan ukurannya, tetapi dia lebih memanjang. Ya. Jadi kalau saya analogikan seperti itu. Kemudian event handler yang lain. Ya, tadi toggle sudah ya, untuk menampilkan atau menyembunyikan elemen HTML. Ada juga yang queue animation, untuk mengurutkan animasi yang akan dilakukan dengan mendeklarasikan variabel untuk masing-masing animasi. Ya. Ini contohnya queue animation. Ya. Di sini ada jQuery-nya beberapa kali proses animate. Ya. Dia akan sekuensial dijalankan ya berdasarkan urutan dari animasinya. Jadi yang animasi yang pertama yang dijalankan adalah animate dengan height ukuran 500 pixel, jadi dia ditinggikan ya, kemudian sampai dengan 500 pixel, tapi modenya slow ya, jadi dia akan ada gradasi meninggikan dari kotaknya. Kemudian width-nya dilebarkan 500 pixel juga. Lalu berikutnya dikecilkan lagi. Ya, jadi efeknya seperti itu. Ini namanya queue animation. Lalu ada jQuery slide effect. Jadi biasanya Anda menemukan pada sebuah tampilan web itu kan ada slidernya itu ya. Nah, Anda bisa menggunakan jQuery slide effect. Ya, biasanya yang dari kiri ke kanan ya. Digunakan untuk menampilkan animasi slide dengan arah ke atas, ke bawah ataupun keduanya. Nah, di situ Anda bisa lihat selektor slide X, speed, callback. Ya. X adalah metode down, top, ataupun toggle. Ya, ada slide down, ada slide up, sama slide toggle. Nah, berarti ini yang dijelaskan itu yang dari atas ke bawah, ya, slide efeknya. Kalau yang toggle itu langsung keluar gitu ya, ada langsung muncul kemudian hilang gitu ya. Nah, ini contohnya adalah panel itu slide toggle ya, slow. Nah, panelnya itu isinya ini ya. Panelnya isinya ini. Ada padding 5 pixel, text align center, background color-nya ini, panelnya ukurannya 50, display-nya none ya, jadi belum dimunculkan. Kemudian bila diklik flip-nya ya, dia akan panelnya tadi itu akan di slide show-nya ya. Kemudian berikutnya adalah jQuery chaining. Chaining digunakan untuk memanggil lebih dari satu komen dalam satu statement.
Untuk menambahkan action comment cukup menambahkan dot. Ya, kemudian action comment-nya. Ini contohnya adalah jQuery IDP 1, kemudian CSS-nya kita berikan warna merah. Kemudian slide up-nya 2000 dan slide down-nya adalah 2000. Ya, jadi action komanya kalau misalnya ada penambahan lebih dari satu komen, itu pakai tanda titik, itu jQuery chaining. Ini contoh chaining-nya ya, contoh chaining-nya. Jadi di sini dia slide up dan slide down ya dengan nilai yang berbeda ya. Jadi dia paragraf P1 itu warnanya merah, di mana proses pemunculan dari slide-nya tadi di up sama down. Nah, itu ada di sekalian dari penjelasan presentasi jQuery.